Nah, perekonomian yang cukup menantang, kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sebetulnya gambaran kondisi industri penyewaan kendaraan hingga semester pertama tahun 2025. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, itu justru para pengusaha itu memikirkan bagaimana bekerja dengan efisien. Jadi di mana kalau seandainya ada pembelian kendaraan untuk transportasi di dalam perusahaan, mereka kalau bisa ada perusahaan yang bisa reliable, mereka cenderung melakukan outsource. Jadi nggak usah membeli mobilnya, tetapi ada mobil gitu kan. Nah itu sebenarnya membuat yang namanya bisnis penyewaan dalam kondisi sulit pun masih ada pertumbuhan gitu. Memang sektor pemerintahan memang ada budget constraint ya, tetapi untuk yang perusahaan-perusahaan yang swasta itu masih ada niche marketnya juga gitu. Jadi mengalami pertumbuhan ya Pak, ya, tidak mengalami pertumbuhan. stagnasi. Kalau untuk di semester kedua, proyeksinya seperti apa? Karena mengingat juga hingga kuartal kedua kan sebetulnya dari segi data ekonomi makro juga sudah cukup melampaui ekspektasi ya Pak, 5,12%. Ya, jadi sebenarnya kalau bisnisnya ASA itu nggak cuma rental mobil ya, ada logistik juga. Tapi kalau kita berpikir di mana ekonomi lagi kondisinya tidak menentu, itu sama seperti kita harus melakukan kolaborasi dan sharing ekonomi. Contohnya begini, kita sebenarnya bisa bikin nasi goreng sendiri-sendiri kan, ya kan? Tapi satu piring kita bikin nasi goreng. Akhirnya apa? Sausage-nya sendiri, telurnya sendiri. Tapi kalau kita lihat kenapa restoran masih bisa bertahan gitu kan? Nah dia bikin 10 piring, ya kan? Akibatnya apa? Harga per piring, cost produksinya lebih murah daripada kita bikin sendiri kan? Yeah. Nah itu konotasi daripada bisnis itu seperti itu. Jadi kita harus selalu mencari bagaimana yang paling efisien, kolaborasi, kemudian kalau nggak masing-masing punya sendiri-sendiri jadi nggak efisien gitu. Nah ini capacity yang idle ini harus dikombin, dimampatkan sehingga benar-benar produktivitasnya naik gitu. Nah, itulah salah satunya untuk bagaimana kita melakukan efisiensi dan growth di sana. Oke, nah kalau misalkan berbicara soal tantangan ekonomi, tadi dikatakan bahwa masih ada pertumbuhan ya Pak hingga semester pertama. Tapi mungkin boleh direview Pak seperti apa capaian kinerja keuangan dari ASA dan mungkin dielaborasikan juga kontribusi dari masing-masing segmen ini seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari ASA sendiri, growth-nya sih cukup baik ya. Jadi di semester 1 ini kita masih bisa growth double digit lah. Dari segi profitnya juga double digit ya. Nah, untuk semester 2 kita juga kalau tidak ada gonjang-ganjing ya, kita harapkan bisa normal lah. Jadi kita juga harapkan revenue-nya juga tetap bisa stabil, profit bottom line-nya bisa growth juga. Memang top line itu tidak terlalu banyak ya, tetapi bottom line-nya bisa lebih banyak karena yang kita lakukan efisiensi ya. Jadi kalau sektor revenue itu kan ada limitation juga, tetapi yang di cost itu kita yang ngatur. Nah itu bagaimana kita melakukan efisiensi, sedangkan top line-nya kita cari peluang baru gitu. Bottom line di akhir tahun 2025 targetnya di 2 digit juga Pak? 2 digit juga. Oke, untuk masing-masing lini bisnis yang dimiliki oleh ASA, mungkin boleh dielaborasikan Pak kontributornya? Jadi hampir sama antara rental sama logistik yang besar ya. Di samping itu ada pilar yang ketiga yaitu pilar mengenai used car ekosistem, yaitu lelang mobil, kemudian penjualan mobil bekas. Tapi kalau kita lihat kontribusi daripada yang paling besar itu ada di rental sama di tempatnya logistik. Ya. Nah, yang kita bisa harapkan bahwa ke depan itu ASA itu juga fokus di logistik lebih banyak. Kenapa? Karena kalau rental bisnisnya itu very capital intensif, ya. Jadi kalau beli satu mobil 300 juta, kita hampir setiap tahun beli mobil 1,5 triliun. Nah, berarti kan capex-nya gede itu, loan-nya juga gede. Makanya kalau kita lihat growth ke depan, kita harus cari bisnis-bisnis yang tidak mengandung aset yang berat gitu, light asset, sehingga kapitalnya sangat ringan lah, sehingga kita bisa growth lebih cepat di sana gitu. Kemudian untuk logistiknya sendiri Pak, ini artinya turut paling dominan ya Pak menopang pendapatan dari ASA. Sejauh ini untuk komoditasnya apa saja Pak yang digarap? Jadi di logistik itu ada 3 ya. Jadi ada first mile. First mile itu dari pabrik ke gudang. Kemudian ada mid mile. Mid mile itu dari gudang kepada toko-toko atau retailernya. Nah, last mile itu dari toko-toko atau pedagang
itu ke konsumen, di mana menggunakan kurir gitu. Nah, itu yang last mile. Nah, di Indonesia nggak banyak perusahaan yang mempunyai tiga-tiganya di dalam satu perusahaan. Nah, kalau di ASA mulai dari first mile, mid mile, last mile ada di dalam ASA, sehingga ini yang membuat kita lebih strong di situ. Apa sih Pak tantangannya khusus di logistik sendiri? Apalagi tadi Anda katakan ASA memiliki ketiga segmen ini. Ya. Jadi kalau di sektor e-commerce itu kan sebenarnya memang kalau kita lihat dengan kondisi ekonomi saat ini, itu kan banyak terjadi PHK, banyak terjadi perusahaan yang tutup gitu. Tetapi karyawannya bukan diem sendiri. Di Indonesia ini orangnya kreatif. Jadi kalau menurut saya setelah mereka kena PHK ataupun bisnis yang mengecil, mereka menjadi UKM gitu. Nah, kalau menjadi UKM kan perlu yang dikirim. Ya, jadi ini juga membuat perkembangan daripada e-commerce juga growing. Menurut saya sih itu. Oke, jadi daya beli masyarakat ini tidak mempengaruhi dari aspek logistik ASA sendiri ya Pak? Ya, penurunan daya beli itu ada namanya down trading. Jadi kalau orang yang tadinya beli barang yang kelas mereknya ada gitu ya, sekarang dengan budget yang ada dia akan turun kelas gitu kan. Jadi kalau misalnya rokok gitu ya, yang turun yang kelas gitu kan, terus makanan atau pakaian semua akhirnya turun kelas. Kemudian juga kadang-kadang mereka memperpanjang masa pemakaian. Nah, penjualan seperti shampoo gitu ya, yang dulunya belanja bulanan pakai yang botol, sekarang udah pakai saset. Ya, tapi nggak ada yang berkurang sebenarnya, tinggal down trading. Tetap butuh untuk cuci rambut pakai shampoo, ya kan? Untuk makan ya pakai Supermi misalnya gitu. Nah, ini semua tetap terjadi gitu.